Makanya Rasulullah mengatakan bahwa, wahai pemuda, kalau kamu ingin supaya agamamu terjaga, agamamu terpelihara, kemaluanmu terjaga, kemaluanmu terpelihara, maka menikahlah. Karena orang yang menikah itu ada 3 golongan yang diberikan pertolongan oleh Allah. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Ada pertanyaan selanjutnya yang disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita coba memberikan jawaban. Pertanyaannya ini nampak sekali bahwa yang mengikuti pengajian malam ini adalah para anak muda, karena pertanyaannya menyangkut dengan jodoh. Jadi mudah-mudahan ini sebuah pertanyaan yang sangat menarik, saya kira, karena sebelum mencari jodoh kita harus melihat dulu bagaimana jodoh yang baik dalam tuntunan agama. Ya, baik, terima kasih. Sama-sama kita ketahui bahwa setiap manusia, setiap kita itu diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki cinta dengan perempuan atau sebaliknya, perempuan cinta dengan laki-laki. Supaya nafsu tidak digunakan sembarangan, agar membedakan antara makhluk manusia dengan makhluk yang lainnya, agar membedakan antara orang yang berakal dengan makhluk yang tidak berakal, maka Islam menurunkan syariat. Islam menurunkan aturan yang berkenaan dengan hubungan interaksi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi perlu kita ketahui bahwa Islam tidak sembarangan membolehkan pergaulan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kita dikendalikan oleh syariat. Maka justru dengan adanya syariat itu akan melahirkan sebuah keindahan. Karena kehadiran Islam itu untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan keturunan, itu harus dengan ada pernikahan. Menyelamatkan akal, tinggalkan sesuatu yang bisa merusak akal. Ada kala yang memabukkan atau sesuatu yang dihisap yang bisa menghilangkan akal. Jadi Islam menjaga hal yang seperti itu. Islam menjaga supaya harta yang kita miliki itu murni, jangan dekat dengan riba, jangan mengambil hak orang lain yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Maka satu ketika Rasul didatangi oleh seorang sahabat yang bernama Utsman bin Maz'un. Dia katakan, dan telah aku sampaikan kepada Rasulullah, aku ingin mengkebiri diri. Dia ingin mengkebiri dirinya. Dia bilang, seandainya Rasulullah mengizinkan, aku sudah mengkebiri diriku. Kenapa dia kebiri? Supaya dia tidak suka lagi dengan perempuan. Rupanya Rasulullah SAW melarang pekerjaan yang seperti itu. Di dalam Islam mengkebiri diri tidak dibolehkan. Dalam Islam puasa terus menerus setiap hari supaya hilang nafsu syahwatnya kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki juga tidak dibenarkan di dalam Islam. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa, wahai pemuda, kalau kamu ingin supaya agamamu terjaga, agamamu terpelihara, kemaluanmu terjaga, kemaluanmu terpelihara, maka menikahlah. Karena orang yang menikah itu ada 3 golongan yang diberikan pertolongan oleh Allah. Pertama, seorang pemuda yang menikahi seorang perempuan karena Allah. Bagaimana dia menikah karena Allah? Dia menikah karena Allah. Kalau saya tidak menikah, saya khawatir nanti akan terperangkap dalam lembah kedinaan. Daripada dia berzina, diharamkan dalam agama, berefek lagi nanti punya anak di luar pernikahan. Maka barang siapa yang menikah karena mengharapkan keridhaan Allah, berharap supaya jauh dari kemaksiatan perzinaan, maka Allah akan mudahkan rezekinya. Dan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Makanya berbeda dengan teori-teori yang kita temukan dalam kehidupan sekarang ini. Biasanya orang mengatakan begini,
Nanti kalau kamu tidak punya pencarian tetap, punya istri, itu membingungkan. Justru Islam menjawab bahwa orang yang menikah karena Allah, Allah akan tambahkan rezekinya. Dalam teori ekonomi, kalau banyak bersedekah miskin. Dalam Al-Quran, makin banyak bersedekah, semua yang kita sedekahkan diganti oleh Allah, malah akan ditambah lebih banyak. Jadi 3 golongan yang mendapat pertolongan Allah. Pertama, orang yang menikah karena Allah. Kemudian yang kedua, orang yang seorang hamba yang ingin dimerdekakan. Ini kejadian pada masa Rasulullah kan. Kalau sekarang ini tidak ada lagi. Jadi ada budak yang ingin dimerdekakan oleh tuannya, tapi tuannya meminta sejumlah uang, tapi dia minta kepada Allah dengan keinginan yang tulus, Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi enggak usah repot-repot. Jadi semua pekerjaan yang karena Allah itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga orang yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bergerak dari rumah, berperang untuk menegakkan agama Allah. Maka jangan pernah takut dalam berjuang menegakkan agama Allah. Jangan pernah takut dalam berjihad untuk kebenaran, karena Allah akan senantiasa memberikan pertolongan. Nah, lalu bagaimana? Seorang pemuda, sesuai dengan pertanyaan yang telah diajukan, apa yang dilihat pada seorang perempuan? Kata Rasul, nikahilah perempuan itu dengan 4 perkara. Lihatlah pada seorang perempuan ada 4 perkara, maka jadilah atau ambillah dia sebagai seorang istri. Yang pertama yang dilihat pada seorang perempuan adalah 5 liha. Cantik enggak? Cuma jangan dibatasi sampai di situ. Sebab kecantikan pada seorang perempuan itu terbatas. Mungkin setahun, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun. Kemudian satu saat dia akan tua, seiring dengan pertambahan umur juga akan hilang kecantikannya. Jadi kalau orang menikahi seorang perempuan hanya semata-mata mengharap kecantikan, satu saat dia akan kecewa. Tapi yang pertama dilihat kecantikannya. Yang kedua dilihat keturunannya. Keturunannya, apakah calon istri yang kita pilih itu adalah calon istri dari garis keturunan yang memang banyak keturunan? Mungkin kakek neneknya, jumlah keluarga besar. Itu lebih bagus daripada menikahi seorang perempuan yang mandul. Kemudian garis keturunan juga garis keturunan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perempuan yang dicari itu perempuan yang punya kekayaan. Jadi garis keturunan yang punya kekayaan itu lebih bagus. Kemudian yang keempat, carilah perempuan yang taat beragama. Itu anjuran Rasulullah SAW. Jadi ada 4 hal yang perlu dipilih. Yang pertama, cantiknya dipadukan dengan garis keturunan yang bagus, keturunan yang subur. Kemudian yang ketiga, ditambah dengan kekayaannya, kemudian ditambah dengan ketaatan kepada agama. Dan biasanya barang siapa yang memilih seorang perempuan karena taat beragama, niscaya Allah akan memberikan kebahagiaan untuk selamanya. Sebab yang lain semuanya sirna, kecantikan akan sirna. Kemudian keturunan bisa jadi ada, bisa tidak. Kemudian yang ketiga, kekayaannya. Kekayaan kadang juga bisa sirna pada saat kita baru berumah tangga. Mungkin keturunan dari orang kaya, kita punya harta, tapi 10-20 tahun yang akan datang kita bangkrut. Tetapi yang namanya agama, semakin dijaga, semakin dipelihara, maka semakin lama akan semakin sempurna. Jadinya hal seperti itulah yang perlu dijaga dan perlu dipelihara. Jadi perempuan mukmin yang dinikahi itu lebih bagus. Seorang mukmin walaupun dia budak lebih bagus ketimbang orang musyrikin yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang dinikahi yang lembut karakternya, lembut juga fisiknya,
Lembut bukan arti lembek ya, beda lembut dengan lembek. Jadi lembut dengan lembek beda. Jangan nanti kita cari seorang perempuan yang badannya kekar, mungkin mantan seorang petinju atau mantan seorang pemain bola. Jadi ini dalam Islam tidak bagus seperti itu. Sebab biasanya dalam kehidupan kita lihat bahwa manakala terjadi benturan, sebuah benda keras dibenturkan dengan benda keras, ini akan berakhir dengan kehancuran. Makanya kalau seorang laki-laki yang memang pada dasarnya memiliki karakter yang kasar, yang keras, kemudian dipadukan dengan perempuan yang lembut, disitulah nanti akan melahirkan sebuah keharmonisan. Jadi perempuan yang mau dinikahi boleh dilihat. Jadi ada seorang sahabat yang bernama Mughirah bin Syu'bah, dia sampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku mau menikah." Kata Rasulullah, "Pergi lihatlah perempuan itu." Mughirah bin Syu'bah berangkat ke rumah si perempuan itu, menjumpai orang tuanya. Pada awalnya orang tuanya tidak setuju kalau Mughirah itu melihat anak gadisnya. Tapi dia sampaikan, "Aku telah sampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah lah yang menyuruhku kemari." Si perempuan yang ingin dilihat itu, dia mendengar suara Mughirah di dalam kamar. Kemudian dia keluar. Jadi kenapa Rasulullah menyuruh melihat? Lihatlah perempuan itu agar bertambah rasa cinta dan kasih sayang darimu. Jadi ada batasannya. Jadi ulama beragam pemahaman, tetapi yang dilihat adalah yang biasa dilihat oleh mahramnya. Jadi bukan dilihat seluruh tubuhnya. Jadi itu ada batasan-batasan. Jadi itulah kira-kira jawaban. Jadi yang pertama dilihat 4 hal. Jadi apakah perempuan itu cantik? Bagus. Kemudian dipadukan dengan keturunan dari keluarga besar. Kemudian dipadukan juga dengan kekayaannya. Yang lebih penting adalah agamanya. Padulah perempuan itu dari 4 hal, 4 sisi. Mudah-mudahan akan melahirkan kebahagiaan. Dan mudah-mudahan tidak salah pilih dalam menetapkan siapa jodoh nanti pada hari yang akan datang. Saya kira demikianlah. Semoga ada manfaat. Terima kasih.